Halo, selamat datang kembali di channel Om Ben Belajar Desain. Kali ini Om Ben akan mengilustrasikan sebuah rumah dengan ukuran 6 x 12 meter. Tapi sebelumnya Om Ben akan disclaimer dulu kalau Om Ben di sini bukanlah seorang arsitek atau teknik sipil. Om Ben hanyalah seseorang yang suka menggambar lewat software. Untuk mewujudkan rumahnya, di sini Om Ben awali dengan membuat desainnya. Desainnya Om Ben buat di atas bidang berukuran 6 x 12 meter. Dan di bidang ini Om Ben mulai bikin sketsa, Om Ben bikin kotakan-kotakan juga garis-garis, serta menetapkan ukuran dan warnanya agar nanti pas dengan apa yang Om Ben mau terhadap desain dari rumahnya. Pada desain ini Om Ben juga sudah lengkapi dengan perkiraan luas ruangan dan juga deskripsi dari ruangan-ruangan yang nanti akan terbentuk pada desain ini. Jadi sekiranya Om ingin mendapatkan ukuran secara detail, Om bisa nge-pause video ini atau nge-screenshot videonya. Dan setelah selesai dengan desain ruangannya, sekarang Om Ben isi dengan furniture. Jadi furniture ini Om Ben bikin karena untuk menentukan nanti letaknya di mana saja dan juga terkait dengan saluran-saluran, termasuk di dalamnya adalah saluran listrik dan saluran air. Selain itu, Om Ben juga mulai menentukan untuk elevasinya di tiap-tiap lantai. Jadi di sini untuk posisi paling rendah adalah dari posisi taman depan atau carport, di mana itu turun kalau dari teras itu sekitar 15 cm dan teras dari lantai utama adalah sekitar 10 cm. Kemudian Om Ben lanjutkan dengan membuat temboknya. Jadi di sini Om Ben mulai dengan membuat tiang-tiangnya untuk menjadi batasan atau menjadi panduan untuk membuat temboknya. Nah nanti setelah ada tiang-tiang ini dan ada temboknya, makin terlihat untuk ukuran-ukuran tiap ruangan-ruangan dan space-nya juga. Jadi sekiranya Om ingin menambahkan barang atau properti atau furniture lain, Om bisa mengira-ngira untuk ruangannya cukup atau tidak. Oh iya, bicara tentang furniture, di sini Om Ben ingin menambahkan sebagai informasi. Jadi untuk penetapan furniture ini hendaknya dibuat dari awal. Kenapa? Nanti berkaitan dengan saluran air dan juga listrik seperti tadi yang sudah Om Ben sampaikan. Jadi dengan mengira-ngira ruangan ini akan terisi furniture apa saja, nanti Om bisa menentukan untuk colokannya itu di mana saja dan juga untuk saluran airnya itu di mana saja. Jadi nanti tidak bingung kalau rumahnya udah jadi terus mau naruh barang atau furniture, loh kok di sini nggak ada colokan, padahal di sini mau digunakan untuk dispenser, di sini mau untuk kulkas, di sini mau untuk TV dan lain sebagainya. Hal ini berlaku juga untuk saluran air. Jadi misalnya ini untuk kamar mandi, Om ingin ada showernya, Om ingin ada water heaternya. Nah di situ juga harus dipikirkan untuk salurannya. Jangan sampai nanti waktu mau pemasangan water heater, loh ini kok salurannya cuma satu, saluran air panas dan dinginnya ndak ada. Nah jangan sampai kejadian seperti itu, karena nanti kalau misalnya untuk merevisi atau membongkarnya lagi tentunya butuh biaya lebih dan juga material tambahan. Beralih ke area belakang rumah, di sini ada sisa tanah dengan ukuran sekitar 2,6 x 2,7 meter dan sisa tanah ini Om Ben manfaatkan sebagai ruang laundry. Nah di ruang laundry ini nanti bisa tersedia mesin cuci dan juga wastafel untuk cuci tangan. Dan ini juga Om Ben buat untuk terasnya. Terasnya di sini sekitar 1 meteran dan setelah terasnya jadi, di sini menyisakan lahan kosong dengan ukuran sekitar 1,6 x 1,7 meter. Yang nantinya lahan ini bisa dimanfaatkan misalnya untuk menjadi taman atau menjadi kolam atau hanya sekedar ruang untuk menjemur pakaian saja juga bisa. Nah setelah dilengkapi dengan tembok, pintu, jendela dan juga furniturnya, kurang lebih untuk desainnya seperti ini Om bila dilihat dari atas. Dan di situ juga sudah ada ukurannya. Jadi sekiranya Om ingin mencatat terkait ukuran dan detailnya, Om bisa nge-screenshot atau nge-pause video ini. Dan mungkin di sini ada Om yang penasaran gimana hasilnya atau tampilannya bila dilihat dari dalam rumah. Berikut Om Ben sertakan untuk hasil foto-foto renderannya. Om Ben mulai pada area dapur. Di sini memiliki ukuran sekitar 2,7 x 3 meteran dan dengan ukuran tersebut di sini sudah bisa didirikan sebuah kitchen set yang sudah ada wastafel, kompor serta kabinet dan juga sudah ada kulkas serta meja makan. Pada area dapur ini dibatasi oleh pintu sliding pada bagian belakang yang menuju ke area laundry atau taman belakang, dan pada bagian depan juga ada pintu sliding yang langsung menghubungkan menuju ke ruang tamu. Ruang tamu di sini berukuran sekitar 2,2 x 2,7 meter dan dengan ukuran ini sudah bisa dilengkapi dengan satu sofa serta satu meja tamu. Dan bila dilihat dari atas di sini
sudah terlihat cukup lebar ya, cukup ada space untuk lewat dari pintu depan menuju langsung ke dapur. Dan di ruang tamu ini juga sudah terdapat satu jendela besar yang bisa digunakan untuk sirkulasi udara dan juga untuk melihat halaman depan rumah. Kemudian beralih ke kamar anak, di sini berukuran kurang lebih 2,7 kali 2,8 meter. Dan di kamar anak ini juga sudah dilengkapi dengan satu meja belajar dan juga lemari pakaian yang pintunya di sini terdiri atas cermin sehingga bisa digunakan untuk mengaca, dan juga sudah terdapat jendela untuk melihat halaman depan. Selanjutnya ke area kamar mandi yang berukuran kurang lebih 1,4 kali 1,7 meter, dan di sini sudah dilengkapi dengan fasilitas satu kloset duduk, satu wastafel, dan satu shower. Selanjutnya bergeser ke kamar utama yang punya ukuran 2,8 kali 2,6 meter. Tidak terlalu besar tapi cukup lega karena sudah ada jendela yang cukup besar untuk melihat ke taman belakang. Kamar ini juga sudah dilengkapi dengan lemari pakaian yang sekaligus ada meja riasnya, dan untuk tempat tidurnya juga sudah cukup lebar dengan ukuran sekitar 180 kali 200 cm. Selanjutnya menuju ke teras belakang, di situ sudah ada area untuk laundry dan sudah ada mesin cucinya. Ada teras dengan lebar kurang lebih sekitar 1 meter dan menyisakan taman kecil di tengah berukuran kurang lebih 1,6 kali 1,7 meter yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai taman saja atau tempat jemuran atau sebagai kolam ikan. Dan ini adalah gambaran denahnya yang sudah lengkap bila dilihat dari atas. Setelah selesai dengan denah, interior, tembok, pintu keluar masuk juga jendela, sekarang Om Ben lanjutkan dengan membuat atapnya. Untuk atapnya nanti Om Ben buat di sini atapnya kombinasi. Jadi ada atap yang menggunakan cor beton, ada atap yang menggunakan genteng, dan nanti untuk bagian belakang yang tempat laundry akan Om Ben isi dengan atap transparan. Untuk keamanan dari hujan, di sini juga Om Ben tutup atau Om Ben kasih topi untuk jendela dan pintu yang ada di halaman belakang. Nah, sekarang Om Ben buat penopang untuk gendengnya. Jadi di sini untuk gendeng Om Ben bikin tembok sekitar 120 cm yang nantinya akan menopang dari gendengnya. Lanjut nanti dipotong sekitar 60 sentian dari sisi yang paling depan dan belakang itu untuk kemiringan dari gendengnya. Nah, selanjutnya nanti bagian pinggirnya akan Om Ben offsetkan atau Om Ben perpanjang untuk gendengnya itu sekitar 60 cm. Jadi nanti ada ruang di bawah untuk menempatkan AC outdoor. Nah, untuk jendela depan di sini juga Om Ben kasih topi agar aman dari derasnya air hujan. Nah, ini adalah atap kaca yang diletakkan pada bagian belakang untuk ruang laundry agar cahaya matahari juga udara tetap bisa masuk lewat celah-celahnya itu. Dan ini Om Ben gunakan atap kaca dengan kerangka dari aluminium ya agar nggak gampang karatan. Berlanjut ke area depan, di sini Om Ben buat untuk kanopinya. Kanopi di sini Om Ben pilih dengan pegangan satu sisi. Tujuannya adalah agar space di tempat parkir atau carport ini bisa lebih maksimal. Nah, setelah selesai dengan bangunannya, sekarang Om Ben lanjutkan dengan mewarnai bangunannya. Jadi di sini Om Ben warnai untuk atap yang beton ini dengan warna abu-abu, dan nanti untuk gendengnya Om Ben warnai dengan warna hitam. Dan setelah selesai dengan pewarnaannya dan untuk carportnya juga Om Ben isi dengan sebuah mobil, kurang lebih untuk tampilannya seperti ini Om. Jadi untuk carportnya di sini terbuka dan untuk tamannya di situ juga terbuka. Di situ sudah ada taman yang dilengkapi dengan tempat duduk juga, jadi bisa buat bersantai, ngobrol-ngobrol atau menerima tamu di luar rumah. Nah, mungkin Om ada yang penasaran dengan foto-fotonya atau hasil rendernya terkait dengan desain ini. Nah, untuk foto-fotonya Om Ben lampirkan sebagai berikut. Nah, ini Om Ben mulai dari bagian depan rumahnya. Ini carportnya masih kosong, belum terisi dengan mobil. Dan ini apabila dilihat dari atas kelihatan ya, ada atap transparan 2 di carport dan juga di halaman belakang. Ini tampak dari depan, udah terlihat taman dengan bangkunya, dan ini dari samping terlihat ada atap transparan di atas dan atap dengan genting. Dan ini dari posisi belakangnya terlihat juga atap transparannya, dan ini dari sisi samping kanan terlihat ada unit AC outdoor, tandon air, dan juga carportnya. Kembali dari atas ya, terlihat ada tandon airnya, ada atap transparannya, dan kalau kita zoom lebih dekat di sini kelihatan ya untuk area jemur yang ada di halaman belakang. Kembali ke halaman depan, di sini sudah ada carport yang masih kosong berukuran kurang lebih 2,8 kali 4,2 meter.
Jadi Om bisa membayangkan kira-kira mobil-mobil apa saja yang bisa masuk ke carportnya. Dan ini Om Ben sudah isi dengan sebuah mobil, dan itu masih ada space tersisa juga. Di sampingnya bisa diisi dengan motor atau kendaraan yang lain seperti sepeda. Dan untuk tamannya di sini juga udah Om Ben buatkan pijakannya. Jadi ada 3 pijakan yang nanti langsung bisa menuju ke teras depan rumah. Dan demikian untuk ilustrasi rumah ukuran 6 x 12 meter dari Om Ben. Semoga desain dari Om Ben bisa menginspirasi Om yang sedang mencari inspirasi buat bikin rumah. Jangan lupa untuk memberikan respon yang positif, subscribe bila berkenan, dan share ke semua teman Om semua kalau memang dinilai video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video dari Om Ben berikutnya.